Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan Wijang dan Paksi Pamekasan sedang mencari keterangan mengenai keadaan dusun Panjatan. Mereka bertanya kepada orang-orang di pasar yang mereka kenal dan mengetahui tentang keadaan desa Panjatan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Ibu Kinong kemudian dengan cekatan memasukkan kedua kereneng itu ke dalam bakul yang diberinya serumbung. Kemudian ia pun melangkah mengikuti perempuan yang sedang belanja itu. Kinong yang masih menghabiskan makanannya itu berkata, "Perempuan itu kalau berbelanja tentu banyak. Aku juga harus membantu ibu nanti." "Habiskan dahulu nasimu," berkata Paksi, "atau kau mau nambah lagi?" Kinong menggeleng katanya, "Aku sudah kenyang. Nanti aku tidak dapat bekerja membantu ibu. Jika aku terlalu banyak makan, justru kau akan menjadi kuat," berkata Wijang. Tapi Kinong menjawab, "Aku akan mengantuk." Paksi dan Wijang tertawa. Sementara itu Kinong telah membuang pincuknya dan berlari membawa keranjang kecilnya mendekati ibunya. "Anak yang rajin," berkata Wijang. "Aku senang kepada anak itu. Pada suatu saat kau dapat memanggilnya," berkata Paksi. Wijang menarik napas dalam-dalam. Di luar sadarnya ia pun bergumam, "Ada berapa orang Kinong yang tersebar di pasar Pajang? Aku juga pernah melihat perempuan dan kanak-kanak berkeliaran di pasar dengan bakul dan keranjang kecilnya. Bahkan mereka bukan anak seorang pemabuk, tetapi mereka benar-benar tidak mempunyai cara lain untuk mencari makan, sementara orang lain berbelanja berlebihan." Paksi mengangguk-angguk kecil, tetapi ia tidak menjawab. Ia sadar bahwa hal itu merupakan salah satu ungkapan ketidakpuasan Pangeran Benowo terhadap keadaan yang berkembang semasa pemerintahan Kanjeng Sultan Hadiwijoyo, ayahanda Pangeran Benowo itu sendiri. Setelah membayar harga nasi tumpang, maka mereka berdua pun meninggalkan pasar. Dengan kerut di kening, Wijang sempat bertanya, "Kau mempunyai banyak uang?" "Ibuku memberi bekal saat aku berangkat." "Ayahmu?" bertanya Wijang. "Ibu sudah memberi bekal, tentu ayah tidak merasa perlu memberiku lagi." Wijang mengangguk-angguk, tetapi ia tidak bertanya lagi. Hari itu pun kemudian telah dihabiskan oleh kedua orang itu untuk berlatih. Wijanglah yang memperingatkan Paksi bahwa pada suatu saat mereka akan terpaksa membenturkan kemampuan mereka dengan orang-orang yang berkeliaran mencari cincin itu. Di keesokan harinya, seperti yang direncanakan, mereka berdua akan pergi ke Panjatan mencari seseorang yang bernama Lebak. Meskipun sebenarnya mereka mengetahui bahwa Lebak, seorang pandai besi, jarang-jarang pulang. Pagi-pagi mereka telah bersiap-siap. Mereka menyelesaikan pekerjaan mereka sebelum mereka berangkat. Bagaimana jika mereka pergi ke pasar? Regen pun telah mereka luang ke dalam kuali. Kayu yang kering sudah disimpan dalam gubuk. Tidak ada jemuran di luar dan pintu gubuknya pun ditutup rapat-rapat. Ketika matahari mulai manjat langit,
Maka keduanya pun telah berangkat langsung menuju ke Panjatan. Ketika mereka masuki jalan menuju ke pedukuhan itu, maka mereka harus mulai mengamati apakah sudah ada isyarat yang terpahat pada batang pohon gayam yang tumbuh di pinggir jalan. Tetapi keduanya harus berhati-hati, keduanya harus menghindari kecurigaan orang jauh dapat mereka lakukan. Karena itu maka ketika mereka sudah berada di jalan menuju ke Panjatan, mereka tidak langsung menilik setiap pohon gayam, tetapi mereka mencoba melihat sambil berjalan perlahan-lahan. Baru setelah mereka melihat sesuatu yang menarik pada batang pohon gayam, maka mereka pun melangkah menepi. Tidak ada orang yang melihat kita di sini, desis Wijang. Tapi keduanya tidak semata-mata melihat goresan yang ada di batang pohon gayam itu. Keduanya sambil berpura-pura berteduh, mencoba untuk dapat memahami syarat yang dipahatkan pada pohon gayam. Sebagaimana yang mereka duga, goresan-goresan pada batang pohon gayam itu benar-benar isyarat. Wijang dan Paksi sempat membaca tulisan itu. Mereka melihat pahatan sebuah lengkungan, di bawahnya dipahatkan angka 1, kemudian di bawah lagi terdapat tulisan lewat tengah malam. Selain itu mereka tidak menemukan isyarat lain. Paksi dan Wijang yang kemudian meneruskan langkah mereka pun telah membicarakan isyarat itu. Mereka sepakat bahwa isyarat itu menyatakan bahwa pertemuan akan diselenggarakan pada saat bulan tanggal 1 lewat tengah malam. Tapi di mana? Bertanya Paksi. Kita lihat apakah ada isyarat lain pada potong pohon gayam berikutnya. Paksi mengangguk-angguk, namun ternyata mereka tidak menemukan petunjuk lain. Pada sebatang pohon gayam yang lain justru hanya terpahat sebuah lengkungan dengan tulisan angka 1. Di pohon yang lain terdapat tulisan lewat tengah malam. Jika demikian, pertemuan itu akan diselenggarakan di tempat itu juga, desis Wijang. Di lapangan rumput itu, ya. Paksi mengangguk-angguk. Untuk beberapa saat mereka saling berdiam diri. Mereka masih berjalan menuju ke Panjatan yang semakin lama menjadi semakin dekat. Bagaimanapun juga, kedua orang itu menjadi berdebar-debar ketika mereka memasuki pedukuhan. Meskipun demikian, keduanya berusaha untuk menunjukkan sikap yang wajar. Benarnya lah bahwa pedukuhan Panjatan tidak ada bedanya dengan pedukuhan-pedukuhan yang lain. Kesibukan menjelang siang juga tidak ada bedanya dengan kesibukan di pedukuhan lain. Dari kejauhan terdengar suara orang menumbuk padi. Sementara itu seorang ibu muda sedang menyuapi anaknya. Tanpa menghiraukan anaknya itu menangis, meronta-ronta. Nasi cair yang dicampur dengan gula kelapa disuapkannya di mulut yang kecil itu. Wijang dan Paksi tertegun sejenak melihat ibu muda yang duduk di tangga regol halaman rumahnya tanpa memperhatikan orang yang lewat sambil menyuapi anaknya itu. Bukan saja anaknya yang menangis, meronta-ronta yang berkeringat, tetapi ibu muda itu pun berkeringat pula. Paksi dan Wijang membatalkan niatnya untuk bertanya, "Di manakah letak rumah Lebak?" Ibu muda itu nampak demikian sibuknya sehingga ia tidak lagi menghiraukan apapun juga. Beberapa langkah kemudian, Paksi dan Wijang berjalan melewati sebuah gardu. Terdengar lenguh lembu dari halaman sebelah, sedangkan dari halaman yang lain terdengar kokok bekisar yang melengking tinggi. Paksi dan Wijang tertegun ketika mereka melihat seorang laki-laki yang berdiri di regol halaman rumahnya justru turun ke jalan, yang memberi isyarat dengan tangannya agar Paksi dan Wijang berhenti. "Siapakah kalian, anak-anak muda?" bertanya orang itu. "Namaku Wijang di sana, sedangkan adikku ini namanya Paksi." "Untuk apa
kalian memasuki pedukuhan ini? Bertanya laki-laki itu. Kami mencari seorang sahabat kami di sana. Namanya siapa? Bertanya laki-laki itu. Lebak, jawab Wijang. Laki-laki itu mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun menjawab, Lebak jarang sekali pulang. Ia bekerja di pasar turi pada seorang pandai besi. Apakah hari ini ia tidak ada di rumah? Bertanya Wijang pula. Tidak, aku tidak melihat. Pergi sajalah ke pasar turi, kau akan bertemu dengan Lebak. Aku akan menunggu di rumahnya di sana, jawab Wijang. Laki-laki itu menggeleng katanya, pergilah ke pasar turi. Baiklah, tapi aku akan menemui keluarganya lebih dahulu. Aku akan memberikan beberapa pesan kepada keluarganya. Laki-laki itu mengerutkan dahinya dengan nada berat. Ia berkata, sudahlah, ia tidak akan segera pulang. Mungkin 2-3 pekan lagi. Pergilah. Wijang dan Paksi menyadari bahwa mereka berhadapan dengan seorang dari Trah Songgo Samudro. Karena itu jika mereka tidak ingin berselisih, maka mereka harus meninggalkan pedukuhan itu. Baik di sana, jawab Wijang, kami akan pergi. Namun tiba-tiba saja dari pintu regol itu keluar seorang perempuan. Wijang dan Paksi tidak segera mengenali perempuan itu. Seorang perempuan yang mengenakan kain lurik hijau dan baju lurik hijau pupus pula. Meskipun perempuan itu sudah tidak muda lagi, tetapi bekas-bekas kecantikannya masih melekat di wajahnya yang bersih. Namun Wijang dan Paksi terkejut ketika mereka menyadari bahwa mereka berhadapan dengan pupus. Meskipun demikian, Paksi dan Wijang mampu menyembunyikan kesan itu. Bahkan keduanya pun sempat mengangguk hormat kepada perempuan yang sama sekali tidak menunjukkan kesan kegarangannya. Bagaimana ketika ia mengenakan pakaian khususnya bersama Repak Rembulung di hadapan beberapa orang murid dari perguruan yang sudah mempunyai nama. Bahkan dengan ramah Pupus Rembulung bertanya, siapakah yang kalian cari, anak muda? Kami mencari sahabat kami yang bernama Lebak, Bibi, jawab Wijang. Oh, lalu ia pun bertanya kepada laki-laki yang sudah lebih dahulu turun ke jalan, apakah kau tahu rumah Lebak? Lebak tidak ada di rumah, Bibi. Dari mana kau tahu? Bertanya Pupus Rembulung itu. Lebak berada di pasar turi. Ia bekerja sebagai pandai besi di sana. Oh, jika demikian, sebaiknya kalian pergi saja ke pasar turi. Kalian akan dapat menemuinya di sana, lihat. Baik, Bibi, jawab Wijang sambil mengangguk hormat. Demikianlah keduanya pun meninggalkan pedukuhan Panjatan dengan kesan yang aneh. Demikian keduanya keluar dari regol pedukuhan, maka Wijang berkata, ternyata Pupus Rembulung itu mempunyai kepribadian rangkap. Ia seorang perempuan yang garang jika sepasang pedang tergantung di pinggangnya. Tapi ia seorang perempuan yang ramah jika ia mengenakan baju dan kain lurik berwarna hijau muda. Ya, seperti cerita Paman Penanggungan di rumah. Repak Rembulung adalah seorang ayah yang bijak, sementara Pupus Rembulung adalah seorang ibu yang lembut. Wijang menarik napas dalam-dalam, namun Paksi pun berkata, tetapi bukan hanya mereka berdua. Siapa lagi? Bertanya Wijang. Di istana ia seorang pangeran yang berwibawa, tetapi di pasar ia duduk sambil memegang pincuk nasi tumpang. Wijang tertawa, namun ia pun berkata, masih banyak contohnya, kau ingin tahu? Tetapi Paksi menggeleng katanya, tidak. Keduanya pun tertawa. Namun keduanya pun segera menghentikan tawa mereka ketika mereka melihat dua orang yang berjalan ke arah yang berlawanan. Meskipun kedua orang itu berpakaian seperti petani kebanyakan, namun Paksi dan Wijang harus berhati-hati justru karena mereka berada di jalur keluarga Songgo Samudro.
Seandainya keduanya bukan Trah Sangga Samudra, dapat saja terjadi keduanya adalah murid dari perguruan yang terlibat dalam pertemuan yang bakal datang. Tapi karena kedua orang itu nampaknya berjalan dengan mantap menuju Pedukuhan Panjatan, maka Paksi dan Wijang menduga bahwa keduanya tentu orang Panjatan, Trah atau bukan Trah Sangga Samudra. Ketika mereka berpasak-pasan, maka kedua orang itu mandang Wijang dan Paksi dengan tajamnya. Namun kedua orang itu tidak menegur mereka. Wijang dan Paksi menarik napas panjang, keduanya berjalan terus tanpa menoleh sama sekali. Ketika keduanya kemudian berjalan semakin jauh, maka Wijang pun berkata, "Nah, kita sudah tahu kapan mereka akan bertemu. Kita pun harus benar-benar mempersiapkan diri untuk menonton pertemuan itu. Yang akan bertemu bukan sekedar para murid dari perguruan-perguruan itu, tetapi justru para pemimpinnya, tentu termasuk Ki Repak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Pertemuan itu akan berlangsung beberapa hari lagi," desis Paksi. "Mereka justru memilih malam yang paling gelap. Tentu bukan tanpa maksud," laut Wijang. "Apakah mereka akan bersikap jujur? Seandainya mereka tidak berniat jujur, namun mereka harus memperhitungkan banyak kemungkinan." Paksi mengangguk-angguk, katanya, "Kita akan melihat apa yang akan terjadi." Dengan demikian maka Paksi dan Wijang benar-benar telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi pertemuan yang mereka anggap penting itu. Mereka harus mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan yang paling buruk. "Kita harus mengenal medan dengan sebaik-baiknya," berkata Wijang. "Maksudmu?" bertanya Paksi. "Mungkin kita harus menghindar dari kemungkinan yang paling buruk. Jika mereka mengetahui kehadiran kita, kita harus tahu kemana kita akan pergi. Kita tahu bahwa mereka adalah orang-orang berilmu tinggi." Paksi mengangguk-angguk, tetapi kemudian ia pun berkata, "Jika pertemuan itu dilakukan di tempat lain, kita akan kehilangan jejak," jawab Wijang. "Tetapi tidak ada isyarat lain yang menunjukkan tempat pertemuan itu." Paksi mengangguk-angguk, ia pun kemudian bergumam, "Kita akan memanfaatkan waktu menjelang pertemuan itu untuk mengenali medan sebaik-baiknya. Bagaimana kau katakan?" Wijang mengangguk-angguk, sementara itu langkah mereka tanpa persepakatan justru telah berbelok menuju ke pasar. Keduanya saling berpandangan sejenak, kemudian keduanya pun tertawa. "Kita pergi ke pasar?" bertanya Paksi. "Kau yang berbelok lebih dahulu ke kanan," laut Wijang. "Sebenarnya aku akan berbelok ke kiri." Keduanya masih tertawa, sementara langkah mereka menjadi semakin. Tanpa berjanji pula, keduanya telah pergi ke sudut pasar, tempat beberapa orang pandai besi membuka tempat kerja mereka. Keduanya pun kemudian telah menemui Lebak yang sedang mengayunkan alat pemukulnya untuk menempa sebatang besi panjang. Agaknya Lebak dan seorang kawannya sedang membuat sebuah parang pemotong kayu. Ketika Lebak kemudian beristirahat, maka Paksi pun berkata, "Aku baru saja pergi ke Panjatan." "Untuk apa?" bertanya Lebak. "Ceritamu menarik," jawab Paksi. "Karena itu aku ingin membuktikannya." "Apa yang kau temui di sana?" "Aku memang diminta meninggalkan Panjatan. Alasanku untuk mencarimu tidak dapat diterima karena kau tidak ada di rumah. Aku tidak tahu siapa yang telah mengusirku, tapi di rumah orang itu tinggal pula seorang perempuan cantik. Meskipun umurnya sudah tidak dapat disebut muda lagi. Saat itu ia mengenakan kain dan baju lurik hijau muda." "Perempuan cantik itu?" desis Lebak. "Ya, siapakah perempuan itu?" Lebak menggeleng, katanya, "Aku tidak mengenalnya. Ia jarang berada di Panjatan. Hanya sekali-kali saja. Apalagi aku sendiri jarang sekali ada di rumah. Nah, aku hanya memberitahukan hal ini kepadamu agar jika pada suatu saat kau pulang, kau mengaku mengenal kami berdua." Lebak mengangguk kecil, tetapi ia pun bergemang.
Untuk apa sebenarnya kau datang ke Panjatan? Jika kau manjakan sifat ingin tahumu, maka kau akan dapat mengalami kesulitan. Paksi tertawa sementara Wijang berkata, kami tidak akan mengulanginya. Namun dalam pada itu Wijang pun tiba-tiba saja memutar tubuhnya dan menyembunyikan wajahnya di sela-sela kedua lututnya. Semula Paksi tidak menghiraukannya, ia mengira bahwa Wijang sekedar bergurau atau menyembunyikan tawanya. Namun ternyata Wijang itu pun berkata, marilah Paksi, kita tinggalkan tempat ini. Kenapa? Bertanya Paksi. Lebah, kamu minta diri, berkata Wijang singkat. Besok kami akan datang lagi. Lebah mengangguk kecil sambil menjawab, datanglah besok, aku besok akan membuat sebuah pedang, bukan sekedar parang pembelah kayu. Wijang pun kemudian telah menarik Paksi meninggalkan Lebah. Ada apa? Bertanya Paksi kemudian. Wijang berjalan semakin cepat, kemudian ia pun berkata kepada Paksi, kau lihat laki-laki berbaju lurik hitam dengan berikat kepala burung itu? Paksi memperhatikan orang itu, tapi orang itu membelakanginya, sehingga Paksi tidak melihat wajahnya. Kau tentu belum mengenal orang itu, tapi tolong, sejauh dapat kau kenali wujudnya atau kepentingannya datang ke pasar ini. Tapi ingat, jangan sampai orang itu menyadari bahwa kau memperhatikannya. Siapakah orang itu? Kau akan mengetahuinya, atau jika tidak, nanti aku akan memberitahukanmu. Aku akan berada di luar pasar. Nampaknya aku harus menempatkan diri sebaik-baiknya. Paksi mengerutkan dahinya. Tentu ada sesuatu yang dianggap sangat penting oleh Wijang. Karena itu maka ia tidak bertanya lebih jauh. Diusahakannya mendekati orang yang berbaju lurik hitam dan berikat kepala burung. Dengan kemampuannya, Paksi berusaha untuk dapat mengetahui tentang orang itu sebanyak-banyaknya. Namun Paksi pun juga memperhitungkan seandainya orang itu juga berilmu tinggi. Namun Paksi pun kemudian melihat orang itu berhenti di depan penjual dawet. Sambil duduk ia telah memesan semangkok dawet cendol. Namun sejenak kemudian orang lain pun telah mendekat dan duduk pula di sebelahnya. Paksi termangu-mangu sejenak, namun ia pun kemudian berjalan saja di depan penjual dawet itu. Hingga kau tidak tahu? Paksi sudah mengira bahwa penjual dawet itu akan menyapanya. Karena itu maka tanpa menghiraukan kedua orang itu, Paksi telah duduk justru di sebelah penjual dawet itu. Kau sendiri, di mana kakakmu? Bertanya penjual dawet itu. Kakak sedang sibuk, Paman. Tolong dawetnya semangkok saja, minta Paksi. Sekilas ia memandang kedua orang yang duduk di depan penjual dawet itu. Agaknya keduanya memang sudah saling mengenal, bahkan kemudian keduanya terlibat dalam sebuah pembicaraan. Aku sudah menerima undangan itu, berkata seorang di antara mereka. Menarik sekali, tamu-tamunya tentu orang-orang terhormat, jawab yang lain. Ya, justru pada Demang mungkin ada 1-2 orang bekel yang akan ikut bersama Demangnya menghadiri perhelatan itu. Kita akan mengajak anak-anak kita, tapi mereka tentu orang-orang kaya. Kita tidak akan mampu menyaingi mereka. Paksi sama sekali tidak menghiraukan itu, bahkan penjual dawet itulah yang bertanya, di mana akan ada perhelatan yang nampaknya besar-besaran itu di sana? Salah seorang di antara mereka tersenyum sambil menjawab, Ki Lurah Panconiti, seorang lurah prajurit yang kaya raya. Tapi agaknya penjual dawet itu belum mengenal Lurah Panconiti. Meskipun dahinya nampak berkerut, tapi ia tidak bertanya lagi. Sementara itu seorang di antara keduanya bertanya, kau akan kemana sekarang? Pulang, anakku sudah menunggu. Kau? Aku juga akan pulang. Aku harus mempersiapkan sumbangan yang pantas. Jangan memaksakan diri. Jika kau memang tidak punya uang, apa boleh buat? Penjual dawet itu tertawa katanya, hal seperti itu memang banyak terjadi. Untuk menjaga harga diri seseorang,
kadang-kadang harus mencari pinjaman kemana-mana sekedar untuk memberikan sumbangan. Apalagi jika yang mengadakan perhelatan seorang yang berpengaruh. Kedua orang yang sedang membeli dawet itu tersenyum. Seorang di antara mereka kemudian berkata, "Marilah, aku akan pulang. Jika sempat, suruh anakmu bermain ke rumahku." "Baiklah, aku juga akan segera pulang." Orang yang pertama itu pun segera membayar harga dawet sambil berkata, "Kebetulan ada uang, aku bayar dawetmu." Kawannya tertawa, katanya, "Terima kasih." Namun tiba-tiba saja Paksi berkata, "Untukku sekalian, Paman." Orang itu mandang Paksi jenak, namun kemudian sambil tersenyum ia berkata, "Baiklah anak muda, tetapi sekali ini saja." Terima kasih," desis Paksi. Orang itu pun tertawa, namun kemudian ia pun melangkah pergi, meninggalkan kawannya yang masih duduk di tempatnya. Namun ia pun kemudian bangkit pula sambil berkata, "Kawanku itu tentu baru saja menjual hasil panennya yang melimpah di musim ini, sehingga ia mempunyai uang berlebihan." Paksi pun menjawab, "Paman itu nampaknya murah hati." "Kadang-kadang," jawab kawannya itu, "tapi jika ia kehabisan uang, maka ia pun tidak segan-segan datang untuk meminjam uang, tetapi tidak akan dikembalikan." Paksi tertawa, penjual dawet itu pun tertawa pula. Demikianlah maka orang itu pun telah minta diri pula kepada Paksi. Ia justru bertanya, "Kau sering datang kemari, anak muda?" "Ya Paman," jawab Paksi, "hampir tiap hari." Orang itu tersenyum, katanya, "Sebaiknya kau pergunakan waktumu dengan baik. Mumpung kau masih muda, jangan banyak kau buang tanpa arti. Atau kau mempunyai kegiatan dagang di pasar ini, sehingga kau setiap hari harus datang kemari?" "Tidak Paman," jawab Paksi. "Nah, jika demikian, manfaatkan masa mudamu sebaik-baiknya. Meskipun semua kebutuhanmu dicukupi oleh orang tuamu, tapi pada suatu ketika kau harus berdiri sendiri." Paksi termangu-mangu sejenak, namun kemudian ia pun menjawab, "Baik Paman. Hanya sekedar pesan, anak muda. Jika tidak sesuai dengan perasaanmu, lupakan saja. Tapi menurut pendapatku, anak-anak muda lebih baik mempergunakan waktunya bagi kegiatan yang berarti. Terima kasih atas peringatan ini, Paman." Orang itu mengangguk kecil, namun kemudian ia pun melangkah, meninggalkan penjual dawet dan Paksi. Sepeninggal orang itu, maka Paksi pun telah berdiri pula sambil berkata, "Aku akan pulang." Penjual dawet itu tertawa, katanya, "Apakah benar kau sia-siakan hari-harimu, anak muda?" Paksi mengangguk sambil menjawab, "Sebagian memang, tapi sebagian tidak." Penjual dawet itu tertawa berkepanjangan. Paksi pun akhirnya tertawa pula. Namun kemudian ia pun melangkah pergi, meninggalkan penjual dawet itu. Sejenak kemudian maka Paksi telah keluar dari pintu gerbang pasar. Ia harus segera beritahukan kepada Wijang, karena Paksi mengetahui pembicaraan kedua orang itu tentu merupakan pembicaraan sandi. Mungkin Wijang akan dapat mengurai maksud dari pembicaraan itu, sehingga Wijang dapat mengambil kesimpulannya. Tapi Paksi tidak tahu di mana Wijang menunggunya. Karena itu maka Paksi pun kemudian melangkah perlahan-lahan meninggalkan pasar itu. Ia berharap bahwa Wijang melihatnya dan menemuinya sambil berjalan pulang. Benarnya setelah beberapa puluh patok dari pasar, ia melihat Wijang duduk di bawah batang pohon lamtoro yang tumbuh di atas tanggul parit di pinggir jalan. "Kenapa kau menunggu aku di sini? Jadi aku harus menunggumu di mana? Jika orang itu lewat jalan ini, dari kejauhan aku sudah melihatnya. Aku dapat menghindarinya dengan meniti pematang itu." Paksi mengangguk-angguk, sementara Wijang pun segera bangkit dan berjalan di sebelah Paksi.